kita ini walaupun asisten lama juga kalau disuruh bicara. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ada tantangan kita ke depan yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu untuk memikirkan dan ikut berkontribusi bahwa daerah kita secara politik berdasarkan regulasi nasional itu ditunjuk sebagai ibu kota negara Nusantara. Saat ini pemerintah kota sedang melakukan langkah-langkah untuk persiapan sumber daya manusia. Jadi kami sudah melakukan komunikasi kemarin dengan beberapa perguruan tinggi, baik Universitas Perawangan, kemudian yang di seberang Politeknik, untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Untuk melakukan pelatihan keterampilan guna untuk mengisi beberapa tempat yang nantinya dibuka secara nasional di ibu kota negara Nusantara ini. Memang ada tempat yang disiapkan bagi yang alumni SMA, alumni tertentu, misalnya Sapam, dan itu Sapamnya sangat banyak. Ada 300 lebih nama yang kita sudah masukkan. Tujuannya pemerintah daerah ini adalah mengurangi angka pengangguran, paling tidak itu. Jadi warga kita yang saat ini banyak yang sarjana, banyak yang alumni menganggur, alumni SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, itulah yang kita himpun dan kita sudah himpun sampai 3.000 kemarin untuk kita ajukan ke badan otoritas IKN untuk diangkat jadi sapam. Tujuannya adalah jangan sampai IKN ini akan menjadi mendekati seperti Jakarta lalu kita harus singkir. Kita tidak punya kegiatan yang nanti yang datang dari berbagai daerah mengisi. Padahal kalau hanya sapam, saya kira banyak warga kita yang saat ini tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di situ. Tapi Bapak Ibu tidak dalam kapasitas sebagai sapam. Tentu banyak peluang lain. Diingat bahwa IKN ini akan berkembang menjadi negara metropolitan. Itu tidak bisa dipungkiri. Pasti akan berkembang. Nah kalau dia berkembang, maka tugas UIN silah, karena satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam yang harus membentengi moral tumbuhnya persoalan-persoalan sosial yang bisa mengakibatkan daerah ini menjadi daerah yang brutal, yang banyak menyajikan persoalan-persoalan maksiat, ya seperti di Jakarta saat ini. Tentu karena ini mulai berkembang, tugas kita untuk menjaga dan memelihara agar proses pertumbuhan IKN ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi misi UIN. Jangan sampai nanti di sini lebih banyak tempat-tempat hiburan yang maksiat. Jangan sampai nanti di sini muncul berbagai persoalan-persoalan sosial yang membuat warga Kalimantan Timur ini tidak lagi dekat dan jauh dari Tuhan. Dan ini tugas kita. Ini tugas kita. Karena itulah Bapak Ibu, ada beberapa tempat-tempat gereja yang memang kita harus siap untuk menghadapi. Kita akan membuka peluang untuk beberapa persoalan-persoalan yang akan dibutuhkan oleh otoritas KM. Dan tentu kita akan melakukan MOU nanti antara pemerintah daerah dengan UINC, sehingga alumni-alumni itu bisa kita masukkan sebagai pekerja
di sana. Tentu kalau urusan PAI kita ya tentu tidak mengajar di situ, enggak. Tapi saya bilang tadi banyak alumni UINSI jurusan PAI ini kan bisa bekerja di tempat lain karena wawasannya, kemampuannya, memiliki attitude yang bisa kita andalkan untuk mengendalikan dari sisi afektifnya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya yakin bahwa kita memiliki keterampilan tertentu, walaupun itu bukan jurusan kita. Kalau orang yang pernah mendalami, mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, lalu itu memegang jabatan, berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Al-Quran dan hadis. Tentu kebijakannya juga berbeda. Tadi Prof mengatakan semua kebijakan itu adalah salah. Memang kalau bukan hal yang salah tidak perlu dibijakkan. Yang benar itu ya sudah jalan. Kalau ada yang mau keluar dari regulasi itu baru kebijakan dibijaksanai. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dua hal ini kita harapkan bahwa para mahasiswa pasca sarjana ini bisa menangkap peluang ini, tujuannya untuk kepentingan diri dan keluarga dan juga untuk kepentingan kemaslahatan daerah yang kita cintai ini agar